teman-teman, di sini ada CV Andalas Jaya dan ada 50 transaksi. Nah, CV Andalas Jaya ini adalah perusahaan dagang yang menjual dua jenis laptop, yaitu ada laptop Asus dan Lenovo dengan kebijakan harga jual yang sudah tertera di sini. Nah, di sini kita memakai metode perpetual yang dimana kita menggunakan jurnal khusus bukan umum. Oke, kita masuk saja langsung ke 8 transaksi terakhir karena ini cukup banyak ya. Oke, yang pertama pada tanggal 28 Desember pemilik menarik uang pribadi sebesar 3 juta. Nah, ini itu masuknya ke jurnal pengeluaran kas dengan prive di debit sebesar 3 juta dan kas di kredit juga sebesar 3 juta. Oke, lanjut di tanggal 29 menjual 2 unit laptop Asus kepada PT Sejahtera sebesar 23 juta secara kredit. Nah, karena secara kredit maka masuk ke jurnal penjualan dengan piutang di debit sebesar 23 juta dan di kredit penjualan sebesar 23 juta juga. Nah, untuk HPP-nya kita bisa melihat dari harga pembelian awal laptop Asus yaitu 10 juta dikali 2, jadi 20 juta untuk HPP di debit dan persediaan 20 juta juga di kredit. Lalu selanjutnya masih pada tanggal yang sama membayar sebagian utang tanggal 23 kepada PT Glory sebesar 70 juta. Nah, ini tuh masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Dengan utang usaha di debit yaitu 70 juta dan kas di kredit juga sama 70 juta. Oke, masuk transaksi selanjutnya juga masih di tanggal yang sama yaitu membayar beban transportasi sebesar 600.000. Ini juga masuknya ke jurnal pengeluaran kas dengan beban transportasi di debit sebesar 600.000 dan di kredit kas 600.000 juga. Lalu transaksi selanjutnya pada tanggal 30 membayar beban perlengkapan sebesar 2 juta. Dengan beban perlengkapan di debit sebesar 2 juta dan perlengkapan kantor di kredit sebesar 2 juta juga. Oke, masuk transaksi selanjutnya yaitu masih tanggal yang sama membayar gaji karyawan sebesar 15 juta. Nah, ini juga masuknya ke jurnal pengeluaran kas dengan beban gaji di debit sebesar 15 juta dan kas di kredit juga sama 15 juta. Lalu pada tanggal 31 Desember menerima perlunasan piutang tanggal 29 Desember dari PT Sejahtera sebesar 23 juta. Nah, ini tuh masuknya ke jurnal penerimaan kas karena ada pelanggan yang melunasi piutangnya ke kita dengan kas di debit sebesar 23 juta dan piutang di kredit sebesar 23 juta juga. Lalu masuk ke transaksi selanjutnya yaitu masih tanggal yang sama menerima pelunasan piutang dari PT Makmur sebesar 46 juta. Ini juga sama masuknya di jurnal penerimaan kas dengan kas di debit sebesar 46 juta dan piutang di kredit juga sama 46 juta. Oke, lanjut ke transaksi terakhir pada tanggal 31 pemilik menarik uang pribadi sebesar 1 juta. Nah, ini masuknya ke jurnal pengeluaran kas dengan prive di debit sebesar 1 juta dan kas juga sama 1 juta di kredit. Nah, di sini tuh ada tabel rekapitulasi yang dimana untuk melihat debit dan kredit apakah sudah balance di jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada kartu persediaan atau inventory card. Nah, kartu persediaan ini fungsinya untuk mencatat barang yang keluar dan masuk. Di sini kita memakai metode FIFO atau first in first out, yang artinya barang yang masuk terlebih dahulu akan dianggap keluar lebih dahulu juga. Nah, jadi saat ada penjualan, stok lama akan dipakai terlebih dahulu, bukan yang baru dibeli. Nah, contohnya seperti ini. Pada tanggal 1 Desember, kita itu membeli persediaan sebanyak 10 unit. Nah, kita taruh di sini 10 unit dan pada tanggal 2 kita menjual sebanyak 5 unit. Maka 10 unit ini dikurang 5 unit, hasilnya itu menjadi 5 unit. Nah, di sini pada tanggal 4 juga ada penjualan sebanyak 3 unit. Maka sisanya tinggal 2 unit.
Nah, di sini yang paling penting, pada tanggal 10 kita membeli persediaan lagi nih, sebanyak 9 unit. Nah, 9 unit ini tidak boleh digabung dengan 2 unit yang dibeli di awal. Jadi kita harus mencatatnya lagi sebagai barang yang baru. Nah, ketika ada penjualan sebanyak 2 unit, kita tidak boleh mengurangkan barang yang baru dibeli di akhir, tetapi kita harus mengurangkan barang yang kita beli di awal, sehingga hasilnya itu 9. 9 ini barang yang tadi kita beli di akhir. Seperti itu, teman-teman. Nah, sama untuk laptop Lenovo juga, seperti laptop Asus yang tadi. Nah, selanjutnya ada ledger. Ledger ini tujuannya untuk merangkum setiap transaksi berdasarkan akun masing-masing yang sebelumnya sudah dicatat di jurnal umum atau jurnal khusus. Dikarenakan ini adalah perusahaan dagang, maka jurnal yang kita pakai adalah jurnal khusus. Di Excel ini, setiap akun memiliki satu tabel buku besar seperti kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, dan lain-lain. Jadi, tampilannya masih standar buku besar, tapi kita buat lebih rapi dan otomatis pakai Excel. Data yang ada di buku besar ini dipindahkan dari jurnal umum atau jurnal khusus sesuai dengan akun yang terlibat dalam transaksi tersebut. Jika akun bertambah di sisi debit, maka dimasukkan ke dalam kolom debit. Sebaliknya, jika bertambah di kredit, maka dimasukkan ke dalam kolom kredit. Nah, sekarang kita akan mencoba masukkan transaksi ke dalam kolom kas, piutang, persediaan barang dagang, dan lain-lain. Untuk yang masuk ke dalam kolom akun kas, itu adalah semua transaksi yang melibatkan kas. Selanjutnya yaitu akun piutang usaha. Langkahnya sama. Nah, selanjutnya di sini ada persediaan barang dagang. Untuk persediaan barang dagang, langkahnya sama seperti kas dan piutang usaha, di mana semua transaksi persediaan barang dagang itu diposting di sini. Nah, untuk selanjutnya perlengkapan kantor dan lainnya itu sama caranya seperti kas, piutang usaha, dan persediaan barang dagang. Neraca saldo disusun berdasarkan saldo akhir buku besar. Tujuannya untuk memastikan jumlah debit dan kredit sudah seimbang sebelum dilakukan penyesuaian. Oke, di sini sudah tersedia kolom neraca saldo. Pertama kita isi kode akunnya, boleh di copy paste dari COA atau chart of account. Blok, copy, kita paste di kolom yang sudah tersedia. Lalu di sini untuk mengetahui nama akun kita bisa pakai rumus VLOOKUP. Pertama kita klik kode refnya, lalu koma, langsung kita masuk ke COA, blok dari kode akun sampai nomor akun, lalu kita tambah 2 karena
Di sini kita mencari nama akun, lalu true dan enter. Setelah muncul, kita bisa klik 2 kali untuk melihat nama akun semuanya. Lanjut, kita masukin nominalnya, debit dan kredit. Kita pakai sama dengan lanjut ke ledger, cari dan klik, langsung muncul ya. Ikutin langkah selanjutnya sampai buku besar dipindahkan semua ke neraca saldo. Di sini harus benar-benar teliti memindahkan saldo sesuai dengan tempatnya untuk menghindari dan salah pencatatan. Lakukan hal ini secara berulang sampai saldo akhir di ledger per akun terposting dengan benar di neraca saldo. Oke, di sini sudah selesai untuk penjumlahan semua debit dan kreditnya sama ya teman-teman. Selanjutnya ada ayat jurnal penyesuaian atau AJP dibuat untuk menyesuaikan akun-akun tertentu untuk mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya pada akhir periode. Di sini sudah tersedia kolomnya. Pertama kita masukin bulan Desember per tanggal 31 ya. Oke, next kita baca soalnya terlebih dahulu ya teman-teman. OP supply yang masih ada senilai Rp3.850.000. Di sini kita bisa catat di jurnalnya, yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan kantor dengan nomor akun 502 dan 104. Di debit 3.850.000 dan begitupun sebaliknya di kredit dengan nominal yang sama. Boleh kalian memakai rumus sama dengan untuk menghindari kesalahan pencatatan. Untuk soal nomor 2 yaitu gaji yang masih harus dibayar untuk bulan Desember 2024 sebesar 2.800.000. Kita bisa catat beban gaji pada utang gaji dengan kode akun 504 dan 202. Nominalnya di debit 2.800.000 dan begitupun di kredit 2.800.000. Untuk soal yang terakhir, beban asuransi bulan Desember 2024 sebesar 4.100.000. Kita bisa catat sebagai beban asuransi pada asuransi dibayar di muka dengan kode akun 505 dan 105. Di debitnya begitupun 4.100.000 dan di kreditnya pun sama. Oke, setelah saldonya balance, kita bisa lanjut ke sheet berikutnya. Nah, lanjut di sini ada worksheet. Worksheet ini ada beberapa tabel, di antaranya ada neraca saldo, AJP, NSD, laba rugi, dan neraca. Untuk bagian pertama itu ada neraca saldo. Nah, ini cuman tinggal mindahin aja dari sheet neraca saldo pada umumnya ya, sesuai debit maupun kreditnya disesuaikan. Nah, untuk AJP itu ada beberapa transaksi, itu ada 6 ya. Yang pertama ada beban perlengkapan sama perlengkapan kantor, yang kedua beban gaji sama utang gaji, dan yang terakhir untuk beban asuransi dan juga asuransi dibayar di muka. Nah, ini ada NSD atau neraca setelah disesuaikan, yaitu tinggal mindahin aja dari neraca saldo dan AJP di samping. Jadi bisa dilihat itu kalau misalkan di neraca saldo dan AJP ada dua-duanya, itu tinggal dikurangin aja atau tinggal ditambah-tambahin aja. Nah, selanjutnya akun-akun yang termasuk pendapatan dan beban dipindahkan ke kolom laba rugi ya teman-teman. Sedangkan akun aset, kewajiban, dan modal dipindahkan ke kolom neraca. Nah, di kolom ini teman-teman bisa lihat kalau perusahaan ini mengalami laba ya sebesar Rp34.850.000. Nah, ini ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini ada 3 bagian, diantaranya ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini selisih antara pendapatan dan beban dari perusahaan.
Nah, di laporan kedua ada laporan perubahan modal. Laporan ini tuh menunjukkan perubahan modal pemilik yang dipengaruhi oleh laba atau rugi bersih serta penambahan atau pengambilan modal ya. Nah, laporan terakhir ada neraca. Nah, neraca ini tuh menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode yang terdiri dari 3 unsur utama ya teman-teman. Di antaranya ada aset, liabilitas, dan modal. Nah, jumlah aset ini harus sama dengan jumlah liabilitas maupun modal. Nah, selanjutnya di sini ada jurnal penutup. Di jurnal penutup itu menutup seluruh akun-akun yang bersifat sementara. Nah, untuk akun-akun yang ditutup itu ada 4, diantaranya ada penjualan, beban-beban, price, dan laba ditahan. Kita langsung ke akun pertama, yaitu akun pendapatan atau penjualan. Nah, untuk penjualan yang tadinya posisinya itu di kredit, jadi pindah posisi menjadi di debit dikarenakan dia akan diikhtisarkan. Selanjutnya yaitu akun beban-beban. Di sini posisinya beban itu berada di debit. Nah, dikarenakan akan diikhtisarkan, maka dia berpindah ke kredit. Selanjutnya yaitu price. Nah, price posisinya ada di debit, kita pindahkan jadi di kredit. Selanjutnya yaitu laba ditahan. Untuk laba ditahan ini itu kita lihat di laporan keuangan. Nah, jadi untuk totalnya itu kolom debit dan kredit sudah balance. Selanjutnya ada di tahap akhir yaitu penyusunan NSSP dibuat setelah jurnal penutup. Akun pendapatan dan beban sudah 0, tersisa hanya akun aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai saldo awal periode berikutnya. Oke teman-teman, di sini kolomnya sudah tersedia dan kita bisa memindahkannya dari laporan keuangan bagian neraca ya. Jadi pertama ada kas, kita bisa klik sampai kolom yang ada ke bawah, dan yang terakhir itu ada modal saham. Untuk selanjutnya kita masukkan nominalnya, bisa pakai rumus sama dengan seperti tadi. Diklik, boleh diklik ataupun mau di satu-satu supaya menghindari terjadinya kesalahan ya teman-teman. Dilakukan sampai semua akunnya terisi, debit maupun kredit, sehingga neraca saldo ini siap digunakan untuk di awal periode berikutnya teman-teman.